Wah wah wah, Shin Tae-yong buka suara soal kegagalan timnas U23 di SEA Games 2025 menurut Shin Tae-yong. Kegagalan kali ini tidak lepas dari hilangnya beberapa fondasi penting yang ia tanamkan selama menjabat sebagai pelatih. Dulu saya melatih benar-benar keras, serius, dan menggunakan hati nurani. Hasilnya nyata. Tetapi setelah saya tinggalkan, semua tampak berantakan, terutama soal disiplin, fisik kuat, dan chemistry pemain. Ketum PSSI Erick Thohir tak lagi menahan diri. SEA Games 2025 jadi titik nol. Timnas Indonesia akan dirombak total 2026. Benarkah? Saya janji tahun 2026 akan ada perubahan besar di tubuh Timnas Indonesia. Demi juga mensukseskan FIFA Series di bulan Maret, pelatih terbaik akan datang dan akan membuat perubahan secara signifikan. Mohon dukungannya untuk para punggawa Timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah wah wah, Shin Tae-yong buka suara soal kegagalan timnas U23 di SEA Games 2025 menurut Shin Tae-yong. Kegagalan kali ini tidak lepas dari hilangnya beberapa fondasi penting yang ia tanamkan selama menjabat sebagai pelatih. Dulu saya melatih benar-benar keras, serius, dan menggunakan hati nurani. Hasilnya nyata. Tetapi setelah saya tinggalkan, semua tampak berantakan, terutama soal disiplin, fisik kuat, dan chemistry pemain. Kegagalan Timnas Indonesia U23 melaju ke babak selanjutnya di ajang SEA Games 2025 menjadi sorotan hangat meskipun mereka berhasil meraih kemenangan 3-1 atas Myanmar. Di balik sorak-sorai kemenangan itu, mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ikut menanggapi situasi ini dengan nada serius. Bahkan sedikit menggelitik hati para penggemar sepak bola tanah air yang selama ini menaruh harapan besar pada skuad muda Garuda. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa kegagalan ini bukan hanya soal hasil akhir di lapangan, melainkan juga cerminan dari masalah yang lebih mendalam dalam tubuh Timnas Indonesia. Semua ini menjadi gambaran besar bahwa kegagalan ini sangat menyakitkan, ujarnya dengan nada berat. Mantan pelatih asal Korea Selatan ini kemudian menambahkan bahwa selama dirinya menangani timnas, ia selalu bekerja dengan hati nurani meskipun terkadang dikenal keras terhadap para pemainnya. Namun keras bukan berarti tanpa tujuan, melainkan untuk membentuk disiplin, fisik, dan chemistry antar pemain yang kuat. Menurut Shin Tae-yong, kegagalan kali ini tidak lepas dari hilangnya beberapa fondasi penting yang ia tanamkan selama menjabat sebagai pelatih. Dulu saya melatih benar-benar serius dan menggunakan hati nurani. Hasilnya nyata. Tetapi setelah saya tinggalkan, semua tampak berantakan, terutama soal disiplin, fisik kuat, dan chemistry pemain. Semua itu seakan hilang dalam tubuh Timnas Indonesia saat ini, jelasnya. Pernyataan ini tentu saja menjadi refleksi pahit bagi publik pecinta sepak bola, terutama bagi mereka yang berharap Timnas U23 mampu tampil maksimal di SEA Games kali ini. Shin Tae-yong juga menekankan betapa sulitnya melatih para pemain muda dengan waktu yang terbatas. Latihan singkat, kompetisi padat, dan tuntutan hasil instan seringkali membuat proses pembinaan menjadi tidak optimal. Tidak mudah melatih berbagai pemain dengan waktu yang hanya sebentar-sebentar. Jika sudah ada hasil dan berhasil, kenapa harus dihentikan di tengah jalan? Tegasnya. Kalimat ini menjadi kritik tersirat terhadap manajemen timnas yang dinilai belum memberi kontinuitas yang memadai untuk pembangunan tim jangka panjang. Meski begitu, mantan pelatih Timnas Indonesia ini tetap menunjukkan rasa hormat dan kasih sayangnya terhadap para pemain.
Menurutnya, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan panggilan untuk melakukan evaluasi lebih serius. Semoga tahun depan ada perubahan lebih baik dalam tubuh timnas Indonesia. Bagaimanapun, saya menghormati dan menyayangi mereka, ungkapnya dengan nada penuh harap. Pernyataan Shin Tae-yong ini tentu saja menimbulkan berbagai reaksi dari publik. Sebagian merasa bahwa kritiknya benar adanya mengingat selama beberapa tahun terakhir, perkembangan timnas U23 seringkali dianggap tidak konsisten. Beberapa pihak menyoroti soal manajemen tim, pemilihan pemain, dan strategi jangka panjang yang belum optimal. Di sisi lain, ada pula yang merasa pernyataan ini merupakan motivasi tersirat agar pihak-pihak terkait bisa lebih serius dalam membangun timnas yang lebih tangguh. Selain kritik, pernyataan Shin Tae-yong juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan dalam sepak bola tidak hanya ditentukan oleh hasil pertandingan semata, tetapi juga oleh proses, disiplin, dan kerjasama tim yang solid. Tanpa fondasi yang kuat, kemenangan 1 atau 2 pertandingan tidak akan cukup untuk membawa tim ke puncak prestasi. Ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh stakeholder sepak bola Indonesia bahwa pembangunan tim nasional harus dilakukan dengan keseriusan dan kesabaran, bukan sekadar mengikuti tren atau tekanan sesaat. Pernyataan mantan pelatih ini juga memunculkan diskusi hangat di media sosial. Para penggemar sepak bola Indonesia ramai-ramai menyoroti pentingnya membangun mental pemain muda, memperkuat fisik, serta menciptakan chemistry yang kokoh di antara mereka. Banyak yang setuju bahwa pendekatan Shin Tae-yong yang tegas namun penuh perhatian adalah salah satu kunci keberhasilan timnas di masa lalu. Kini harapannya adalah manajemen timnas dapat mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut dan melakukan perubahan yang nyata agar timnas Indonesia bisa bersaing lebih baik di level regional maupun internasional. Kegagalan di SEA Games 2025 menjadi titik evaluasi penting bagi seluruh elemen sepak bola nasional. Kritikan Shin Tae-yong bukan hanya sekadar komentar, melainkan juga panggilan untuk introspeksi. Bagaimanapun, membangun timnas yang tangguh membutuhkan waktu, dedikasi, dan keberanian untuk mempertahankan prinsip-prinsip yang telah terbukti berhasil. Harapan besar tetap ada dan dukungan dari publik menjadi energi tambahan agar generasi muda pemain Indonesia dapat bangkit dan menunjukkan potensi terbaiknya di ajang-ajang berikutnya. Dengan nada tegas sekaligus penuh kasih sayang, Shin Tae-yong berhasil menyuarakan keresahannya sekaligus memberikan peringatan yang jelas kesuksesan timnas bukan sekadar kemenangan sesaat, tetapi hasil dari proses yang konsisten, disiplin yang ketat, dan kerja keras yang tulus. Semoga di tahun-tahun mendatang timnas Indonesia U23 mampu memperbaiki diri dan kembali menorehkan prestasi membanggakan yang dapat membuat seluruh bangsa tersenyum bangga. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Ketum PSSI Erick Thohir tak lagi menahan diri. SEA Games 2025 jadi titik nol. Timnas Indonesia akan dirombak total 2026. Benarkah? Saya janji tahun 2026 akan ada perubahan besar di tubuh Timnas Indonesia. Demi juga mensukseskan FIFA Series di bulan Maret, pelatih terbaik akan datang dan akan membuat perubahan secara signifikan. Mohon dukungannya untuk para punggawa Timnas Indonesia. Kemenangan 3-1 atas Myanmar yang seharusnya menjadi modal kebangkitan justru berubah menjadi luka paling menyakitkan bagi Timnas Indonesia U23. Di ajang SEA Games 2025, Garuda Muda harus menerima kenyataan pahit menang di laga terakhir, namun tetap gagal melaju ke babak selanjutnya. Sebuah ironi yang sulit diterima publik sepak bola nasional. Dan di tengah gelombang kekecewaan itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara dengan pernyataan yang mengejutkan sekaligus mengguncang. Dengan nada tegas namun syarat emosi, Erick Thohir tak menutupi rasa dukanya.
"Jujur, ini kabar duka buat kita semua," ucapnya. Ia mengakui bahwa hasil ini bukan sekadar kegagalan teknis di lapangan, melainkan pukulan besar bagi harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap arah sepak bola Indonesia. Kemenangan atas Myanmar tak lagi terasa berarti ketika fakta menunjukkan bahwa timnas Indonesia U23 tersingkir lebih awal dari turnamen yang seharusnya menjadi panggung pembuktian. Menurut Erik, kegagalan ini menjadi simbol betapa seriusnya masalah yang tengah dihadapi timnas Indonesia di berbagai level usia. Ia menegaskan bahwa SEA Games 2025 bukan satu-satunya kekecewaan. Rangkaian kegagalan lain termasuk tidak lolosnya timnas senior ke Piala Dunia memperjelas bahwa persoalan yang ada bersifat sistemik. Ini bukan kejadian tunggal. Ini kegagalan yang datang bertubi-tubi, katanya dengan jujur. Erick Thohir menyadari bahwa publik sudah terlalu sering mendengar janji dan harapan tanpa perubahan nyata. Karena itu kali ini ia memilih berbicara secara terbuka dan keras. Ia menyatakan telah mengambil keputusan besar yang tidak bisa ditunda lagi. "Saya putuskan akan merombak semua keadaan di timnas," tegasnya. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa PSSI tidak akan lagi menambal masalah dengan solusi setengah-setengah. Perombakan yang dimaksud bukan hanya soal pergantian pemain atau strategi di lapangan. Erik menegaskan bahwa evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sistem pembinaan, manajemen tim, mentalitas pemain, hingga arah jangka panjang sepak bola nasional. Ia mengakui bahwa selama ini Indonesia terlalu sering tertinggal dari negara lain di kawasan, baik dari segi persiapan fisik, disiplin, maupun konsistensi program. "Tahun depan kita akan melakukan perubahan besar dan mengejar semua ketertinggalan ini," ujar Erik penuh tekad. Ia menyebut tahun 2026 sebagai awal lembaran baru bagi timnas Indonesia. Sebuah tahun yang diharapkan menjadi titik balik setelah rentetan hasil mengecewakan. Bagi Erik, tidak ada lagi ruang untuk berjalan di tempat. Jika ingin bersaing di level Asia, bahkan dunia, Indonesia harus berani berubah secara radikal. Salah satu langkah konkret yang disorot Erik adalah persiapan menghadapi agenda internasional mendatang, termasuk FIFA Series yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Maret. Turnamen ini dipandang sebagai panggung penting untuk memperlihatkan wajah baru timnas Indonesia. Di FIFA Series nanti, kita ingin melihat timnas yang benar-benar berbeda. Bukan hanya semangat, tapi juga kualitas permainan dan mental bertanding, jelasnya. Pernyataan yang paling menyita perhatian publik datang saat Erick Thohir berbicara soal posisi pelatih. Ia memastikan bahwa perubahan besar juga akan menyentuh kursi kepelatihan. "Saya janji timnas Indonesia akan tampil beda dengan pelatih baru yang mumpuni," katanya. Kalimat ini langsung memicu spekulasi luas siapa pelatih yang akan dipilih, dari mana asalnya, dan apakah ia benar-benar mampu membawa perubahan nyata. Erik menekankan bahwa pelatih baru nantinya harus memiliki visi jangka panjang, keberanian mengambil keputusan, serta kemampuan membangun tim yang solid, bukan sekadar mengandalkan bakat individu. Ia juga menyinggung pentingnya disiplin, fisik yang kuat, dan mental juara sebagai fondasi utama. Tanpa itu semua, menurutnya Indonesia akan terus mengulang cerita kegagalan yang sama. Meski mengakui situasi saat ini sangat berat, Erick Thohir meminta masyarakat untuk tidak kehilangan harapan. Ia memahami kemarahan, kekecewaan, dan kritik yang datang dari berbagai pihak. Namun baginya, kritik adalah bagian dari kecintaan terhadap timnas Indonesia. "Saya bertanggung jawab, dan saya tidak akan lari dari tanggung jawab itu," tegasnya. Kegagalan timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025 kini menjadi lebih dari sekadar catatan buruk di turnamen regional. Ia berubah menjadi alarm keras yang memaksa semua pihak untuk bercermin. Apakah Indonesia akan terus berkutat pada penyesalan atau berani mengambil langkah besar untuk berubah? Dengan janji perombakan total lembaran baru 2026 dan kehadiran pelatih baru,
Erick Thohir menaruh taruhannya pada masa depan. Kini publik menunggu bukan lagi kata-kata, melainkan bukti nyata di lapangan. SEA Games 2025 mungkin berakhir dengan kekecewaan, tetapi dari titik terendah inilah harapan baru Timnas Indonesia diharapkan bisa lahir. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid. Top Marco Top dan syukur alhamdulillah. Ratu Tisha beri kabar baik, ada perubahan besar di Timnas U22 jelang lawan Myanmar, namun masih dirahasiakan hingga hari pertandingan. Benarkah? Perubahan yang dilakukan bukan sekadar formalitas, melainkan keputusan besar yang melalui evaluasi panjang. Nada suaranya terdengar yakin dan penuh semangat, seolah ingin menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan bukanlah pernyataan biasa. Simak penuturan lengkapnya, jangan ketinggalan sedikit pun, dijamin penggemar Garuda Muda akan bisa tertawa dan bahagia. Menjelang laga penentuan melawan Myanmar pada hari Jumat, suasana di tubuh Timnas Indonesia U-Strip 22 berubah menjadi penuh ketegangan sekaligus harapan. Di tengah tekanan besar agar Garuda Muda menang dengan selisih minimal 3 gol, Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha, memberikan kabar yang mengejutkan sekaligus membangkitkan optimisme baru. Ia mengumumkan bahwa akan ada perubahan besar dalam komposisi pelatih maupun pemain. Namun yang membuatnya semakin menarik, detail perubahan itu sengaja dirahasiakan hingga hari H pertandingan. Keterangan Tisha tersebut langsung menggema luas di kalangan media, pendukung, dan pengamat sepak bola nasional. Bukan hanya karena waktu pengumumannya yang begitu dekat dengan laga penting, tetapi juga karena pilihan untuk menutup rapat informasi tersebut dianggap sebagai langkah penuh strategi. Dalam situasi di mana lawan sangat mungkin memantau persiapan Indonesia, merahasiakan komposisi baru dianggap sebagai bagian dari manuver taktis. Dalam pernyataannya, Tisha menegaskan bahwa perubahan yang dilakukan bukan sekadar formalitas, melainkan keputusan besar yang melalui evaluasi panjang. Nada suaranya terdengar yakin dan penuh semangat, seolah ingin menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan bukanlah pernyataan biasa. Maaf, saya belum bisa mengungkapkan perubahannya sekarang. Kita tunggu saja hari Jumat, tepat saat melawan Myanmar. Yang jelas, perubahan ini cukup besar dan sangat penting bagi tim, ujar Tisha. Mimiknya menunjukkan keseriusan, namun juga menyiratkan optimisme bahwa langkah tersebut dapat memberikan kejutan positif. Laga melawan Myanmar bukan laga yang sekadar menentukan peringkat di grup. Setelah hasil mengecewakan pada pertandingan sebelumnya, Indonesia terpaksa harus meraih kemenangan besar. Tuntutan menang minimal 3-0 membuat tekanan terhadap pelatih dan pemain meningkat drastis. Sebagian publik mulai mempertanyakan mentalitas, sebagian lain mengkritik strategi, dan sisanya mempertanyakan efektivitas susunan pemain yang digunakan. Di tengah kondisi seperti itu, keputusan untuk melakukan perubahan besar terdengar logis. Banyak pihak menilai bahwa evaluasi menyeluruh penting dilakukan agar pola permainan lebih hidup, komunikasi antar pemain lebih baik, dan para pemain yang tampil di lapangan benar-benar siap menghadapi tekanan tinggi. Ratu Tisha pun menyinggung hal ini secara tersirat. Menurutnya, Myanmar bukanlah lawan yang tidak bisa dihadapi. Justru sebaliknya, Indonesia memiliki kualitas dan kapasitas untuk tampil dominan. Hanya saja performa tidak konsisten beberapa waktu terakhir membuat semuanya menjadi terlihat jauh lebih sulit. Itulah mengapa perubahan drastis dianggap perlu. Kami melakukan perubahan untuk menjawab tuntutan wajib menang. Harusnya tim bisa tampil lebih baik. Karena itu kami melakukan langkah-langkah yang diperlukan demi hasil maksimal. Kami sudah berusaha sebaik mungkin agar timnas tetap punya peluang lolos, tegasnya.
Meski tidak ada rincian, rumor tentang perubahan pelatih menjadi bahan pembicaraan menarik. Spekulasi beredar bahwa mungkin akan ada pergantian peran di jajaran staf, penambahan tenaga pelatih pendamping, atau perubahan struktur komunikasi strategi. Bahkan sebagian pengamat menduga bahwa PSSI ingin memastikan keputusan taktis bisa lebih cepat diambil selama pertandingan berlangsung. Di sisi pemain, spekulasi lebih liar lagi. Banyak yang menduga bahwa beberapa nama yang sebelumnya tidak menjadi pilihan utama akan diberi kesempatan tampil. Ada pula analisis yang menyebut bahwa pemain berpengalaman mungkin akan kembali dipercaya, atau justru pemain muda yang tampil mengejutkan di sesi latihan diturunkan demi menyuntikkan energi baru. Semua dugaan itu beredar tanpa ada satupun pihak yang benar-benar mengetahui apa yang akan terjadi. Kondisi seperti ini membuat tensi jelang pertandingan meningkat. Masyarakat dibuat menunggu sambil membayangkan kemungkinan yang terjadi. Ada rasa cemas, namun juga muncul rasa penasaran tinggi yang membuat laga melawan Myanmar terasa semakin dramatis. Tidak sedikit pula yang memuji langkah Tisha, menyebutnya sebagai strategi yang tepat untuk menghindari keterbacaan oleh lawan dan untuk menjaga fokus pemain. Dalam akhir keterangannya, Tisha kembali menekankan bahwa seluruh elemen di federasi dan tim pelatih bekerja keras tanpa henti. Ia menyampaikan bahwa perubahan ini dilakukan bukan karena panik, tetapi karena adanya kebutuhan untuk memperkuat tim di saat paling krusial. Percayalah, semua yang kami lakukan adalah demi kepentingan tim. Kami ingin memastikan Garuda Muda punya kesempatan terbaik. Hari Jumat akan menjadi pembuktian. Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia, kata Tisha menutup sesi tersebut. Kini hanya waktu yang bisa menjawab misteri besar ini. Apa sebenarnya yang berubah? Siapa saja pemain yang akan tampil? Bagaimana pola permainan baru yang disiapkan? Dan apakah perubahan besar yang dirahasiakan itu benar-benar mampu menjadi kunci kemenangan besar yang diperlukan Indonesia? Rating pemain Chelsea versus Atalanta The Blues terpeleset di Bergamo. Malam kelabu Wesley Fofana picu keruntuhan di Liga Champions. Harapan Chelsea untuk lolos otomatis ke 16 besar Liga Champions menipis setelah kalah 2-1 dari Atalanta Rabu dini hari. Sempat unggul lewat Joao Pedro, The Blues runtuh di babak kedua akibat rapuhnya lini pertahanan terutama cameo bencana Wesley Fofana. Gol Gianluca Scamacca dan Charles De Ketelaere memperpanjang tren tanpa kemenangan Chelsea menjadi 4 laga beruntun. Padahal Chelsea datang dengan motivasi besar untuk mengamankan posisi 8 besar fase Liga. Meski harus menahan tekanan awal Atalanta, mereka justru mencuri gol lewat umpan indah Reece James yang diselesaikan Pedro pada menit ke-25. Atalanta terus mengancam melalui Ademola Lookman, tetapi Chelsea mampu mempertahankan keunggulan hingga jeda. Kesempatan emas James usai babak kedua dimulai terbuang sia-sia dan gol Lookman sempat dianulir karena offside. Namun momentum Chelsea hancur ketika umpan silang akurat De Ketelaere disundul Scamacca menjadi gol penyeimbang. 7 menit sebelum laga usai, De Ketelaere kembali menghukum The Blues lewat tembakan yang terdefleksi dan melaju di bawah badan Robert Sanchez hasil dari kelengahan lini belakang. Menurut Anda, siapa yang paling bertanggung jawab atas keruntuhan ini, pertahanan, manajer, atau sekadar nasib buruk? Dua raja yang sedang menggapai langit. Prediksi Real Madrid versus Manchester City dipastikan seru dan keras. Pertemuan Real Madrid versus Manchester City kembali hadir dalam duel panas Liga Champions di Santiago Bernabeu. Kamis 11/12/2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam 7 laga terakhir, Madrid hanya menang 2 kali. Padahal Alonso sempat mencatat 13 kemenangan di awal masa jabatannya. Isu ketidakharmonisan ruang ganti kian memperparah keadaan.
Meski begitu, Madrid punya modal kuat di kandang karena selalu menang di Santiago Bernabeu sepanjang musim Liga Champions ini. Namun badai cedera membuat situasi makin pelik. Eder Militao absen akibat cedera hamstring, menyusul Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, dan Ferland Mendy. Bahkan Kylian Mbappe diragukan tampil karena masalah kaki. Tanpa pertahanan solid dan kemungkinan tanpa sang mega bintang, Madrid berada dalam bahaya besar menghadapi lini serang City yang sedang menggila. Sebaliknya, Manchester City datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah 3 kemenangan beruntun. Menurut Anda, apakah City akan benar-benar memanfaatkan kondisi Madrid yang sekarat atau justru Bernabeu kembali menghadirkan kejutan besar? Manchester City harus cetak 2 gol untuk hadapi Real Madrid. Erling Haaland siap tempur lawan Mbappe. Jelang laga penentuan fase grup Liga Champions di Santiago Bernabeu, Kamis (11/12) dini hari waktu Indonesia Barat, Manchester City mendapat peringatan keras dari analis Estimate Company Steven Cinerne. Ia menilai peluang Kylian Mbappe mencetak gol ke gawang The Citizen sangat tinggi, sehingga City disebut harus menyiapkan skenario mencetak minimal 2 gol untuk membawa pulang hasil positif. Mbappe sempat menimbulkan kekhawatiran usai absen latihan pada Selasa (9/12), tetapi sang penyerang diperkirakan tetap tampil jika lolos tes kebugaran. Cinerne menyebut City tak boleh berharap bisa meredam Mbappe sepenuhnya, masuklah ke pertandingan dengan asumsi Mbappe akan mencetak gol. Angkanya terlalu tinggi untuk berpikir sebaliknya. Ia menilai pertahanan City memang solid, namun kelemahan mereka menghadapi serangan balik cepat adalah celah ideal bagi Mbappe. Dia hampir mustahil dijaga penuh. Kecepatannya gila. Jika dia dapat ruang di belakang, habis sudah, tegasnya. Namun Cinerne mengingatkan bahwa City punya senjata mematikan juga, Erling Haaland, yang bisa membuat kekacauan jika mendapat momentum. Ia bahkan memprediksi skor 2-2 laga syarat gol, peluang besar, dan kesalahan yang bisa membuat kedua tim frustrasi. Menurut Anda, apakah prediksi 2-2 realistis? Atau justru Haaland dan rekan-rekan bakal mencuri kemenangan di Bernabeu? Manchester United era Amorim pecahkan statistik Premier League. Manchester United kembali menunjukkan perubahan besar di bawah Ruben Amorim. Bertandang ke markas Wolverhampton Wanderers di Molineux Stadium, Selasa (9 Desember 2025) dini hari waktu Indonesia Barat, Setan Merah menang telak 4-1 sekaligus mencatat rekor baru. Bruno Fernandes membuka skor pada menit ke-25 sebelum Jean Rickner Bellegarde menyamakan kedudukan jelang turun minum. Namun babak kedua berubah menjadi panggung dominasi penuh MU yang menambah 3 gol dan mengamankan kemenangan meyakinkan. Dalam laga ini, MU menghasilkan 27 tembakan dengan 10 tepat sasaran, jumlah tembakan terbanyak sejak Amorim mengambil alih tim. Catatan serupa terakhir terjadi pada Desember 2023, ketika MU mencatat 28 tembakan melawan Chelsea. Amorim mengaku puas, menyebut timnya kini jauh lebih matang dalam proses ofensif. Kami mencetak 4 gol tetapi juga melepaskan banyak tembakan. Kami jauh membaik, ujarnya kepada Sky Sports. Ia menegaskan MU kini lebih kreatif, lebih tajam dan lebih berbahaya dibanding musim lalu. Menurut Anda, apakah era Amorim benar-benar menjadi titik balik MU? Apakah permainan agresif ini bisa konsisten hingga akhir musim?